Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Besnat Kajubata. Arus. Hai Sobat Album, doa Mimin semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Mimin ucapkan, terima kasih buat Anda yang selalu nonton channel komunitas pecinta pejuang dan Hardin Entertainment, serta subscribe, like, dan share. Hai Sobat, untuk menambah wawasan tentang sejarah yang pernah ada di daerah kita Kalimantan Barat, mari kita nikmati foto-foto lawas yang berasal dari arsip Museum Belanda ini. Foto berikutnya yang akan kita bahas adalah foto pasukan KNIL Belanda yang ada di kota Singkawang di sekitaran tahun 1920 sampai dengan 1942. Tidak banyak keterangan tentang foto tersebut, akan tetapi di sini Mimin akan memberikan keterangan atas dasar asumsi serta pengamatan dengan situasi di saat itu dan sumber-sumber sejarah yang kita dapatkan. Menurut keterangan asal foto yang tercantum di dalam website NIMH.NL, koleksi dari Fotoafdrukken Koninklijk Landmacht yang artinya foto cetakan tentara kerajaan. Di keterangan foto tersebut dijelaskan, pasukan infanteri Indonesia KNIL di Singkawang, Kalimantan Barat sekitar tahun 1920. Melihat jumlah pasukan yang cukup banyak tersebut, boleh dikatakan, pasukan tersebut kemungkinan sama dengan satu batalion infanteri pasukan KNIL, yang berjumlah 300 sampai dengan 400 personil. Dan pada saat itu, sebelum pasukan Jepang menduduki kota Singkawang, di tahun 1942, pasukan KNIL sudah lama terbentuk, dan terlebih dahulu bermarkas di tangsi militer yang sebelumnya kita bahas. Sebab di keterangan foto tersebut diambil pada tahun 1920 dan dipublish di arsip website Museum Belanda pada tahun 1929. Dan rata-rata prajurit di dalam foto tersebut masih memakai seragam tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL, tidak sama dengan pasukan Belanda yang ditugaskan setelah proklamasi kemerdekaan di sekitaran tahun 1945 sampai 1949. Jadi, setelah kedudukan Belanda di wilayah Hindia Belanda diambil oleh pasukan Jepang di tahun 1942, kemungkinan besar pasukan KNIL tersebut dibubarkan dan fasilitas-fasilitas mereka diambil alih oleh pasukan Jepang. Seperti apa yang pernah diceritakan oleh saksi sejarah yang Mimin temui, markas tangsi Belanda di daerah Skip lama dulunya juga pernah menjadi markas pasukan Jepang di kota Singkawang. Mengamati dan melihat data personil pasukan KNIL tersebut, sebagian pasukan KNIL pada saat itu berasal dari suku-suku yang ada di Nusantara atau Indonesia. Dan hanya di posisi tertentu atau yang lebih tinggi pangkat dan jabatannya, yang dipegang oleh warga Belanda asli atau keturunan Indo-Belanda. Sesuatu yang lumrah dikarenakan, pada saat itu status daerah seperti Singkawang merupakan daerah koloni Belanda dan belum memiliki identitas tersendiri berdasarkan asal suku dan ras yang ada di Nusantara, seperti saat ini. Tidak seperti saat ini, misalkan bangsa Indonesia atau orang Indonesia bersuku Melayu, secara spontan maka kita akan mengidentitaskan orang tersebut berasal dari daerah provinsi tertentu di wilayah Indonesia. Akan tetapi, mantan pasukan KNIL yang berasal dari orang-orang pribumi ini, justru yang menjadi cikal bakal pasukan pejuang kemerdekaan yang dapat dihandalkan dalam bertempur mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat itu. Bahkan tidak sedikit yang menjadi tokoh-tokoh pergerakan dan komandan pasukan baik dalam tubuh TKR ataupun Laskar Perjuangan yang terlibat dalam pertempuran melawan Belanda dan Jepang. Seperti tokoh-tokoh Komandan Ketentaraan Indonesia atau TNI, yang sampai di masa setelah Perang Kemerdekaan, mereka aktif kembali menjadi pasukan tentara secara resmi dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Seperti yang kita kenal, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution dan beberapa petinggi TNI serta prajurit-prajurit lainnya.
Dikarenakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1949, pasukan Belanda yang kembali ke Indonesia. Pasukan Belanda yang kembali ke Indonesia sudah hampir rata-rata asli orang Belanda, Indo-Belanda atau beberapa pasukan Belanda orang pribumi yang masih setia dengan pemerintah kerajaan Belanda. Kita kembali ke keterangan detail foto tersebut, dan di dalam foto tersebut terdapat keterangan. Di paling kanan adalah Letnan 1 Infanteri W.E.C. de Tinger, yang dikenal karena berperang melawan Jepang di timur Belanda pada tahun 1942. Yang kedua dari kanan adalah Letnan 1 Infanteri Ch.E. Yang kedua dari kanan adalah Letnan 1 Infanteri Ch.E. Bodoh. Dan memang namanya tertulis Bodoh. Seterusnya, di tengah adalah Letnan Kolonel Lutz, Komandan Wilayah West Borneo. Di sebelah kanannya adalah Letnan Ajudan Infanteri Pertama Bolting. Dilihat dari tampilan foto ini, sang fotografer pada saat itu memotret mereka dengan cara 2 sesi, selanjutnya digabungkan menjadi satu. Mengamati lokasi foto yang tertera tersebut, sepertinya di halaman atau lapangan depan kediaman petinggi pasukan Belanda. Menurut asumsi Mimin, kemungkinan persis di depan rumah yang sekarang berada di dalam lingkungan rumah sakit DKT. Di belakang posisi prajurit yang berfoto, tampak sebuah tiang beserta sebuah bendera, yang kemungkinan besar adalah bendera Belanda, merah putih biru. Dan terlihat semak-semak tumbuhan serta pohon besar, yang kemungkinan besar saat ini menjadi lokasi bangunan rumah sakit DKT atau rumah sakit tentara. Dan pada saat itu di tahun 1920-an, lapangan Tarakan yang saat ini keberadaannya sedikit jauh dari asrama Natuna, kemungkinan belum ada. Dan lapangan tersebut lebih banyak digunakan pasukan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1949, yang menurut foto-foto yang ada saat ini, dijadikan lapangan untuk latihan pasukan Belanda saat itu. Dan akan Mimin bahas di video selanjutnya, tungguin terus ya. Nah, itulah keterangan yang dapat Mimin berikan kepada teman-teman pemirsa channel YouTube ini. Semoga dapat bermanfaat untuk pengetahuan kita tentang sejarah yang dulu pernah ada di kota Singkawang. Dan tongkrongin terus channel ini, agar kita semua dapat mengetahui secara luas tentang sejarah daerah kita sendiri. Agar generasi kita tidak lupa akan nilai perjuangan serta nasionalisme untuk kekuatan NKRI, agar kokoh di bumi West Borneo. Amin. Masih banyak foto-foto peninggalan sejarah Hindia Belanda yang akan Mimin kupas di channel ini, sambil kita menunggu film Pasan Teacher terbit secara publis untuk ditonton. Buat teman-teman yang sudah subscribe, like, share dan komen di setiap channel ini, Mimin ucapkan terima kasih dan Mimin doakan semoga teman-teman sukses dan sehat selalu. Amin. Demikian album foto dalam channel Album Sejarah Kalimantan Barat episode ini, dan selanjutnya video album Sejarah Kalimantan Barat segera Mimin terbitkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.